Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Nya kepada kita sepanjang hari ini, juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini dalam perjumpaan melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan terjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Juga untuk kesempatan boleh bersama-sama dalam ibadah kami. Dan di dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa pesan firman Tuhan itu bagi kami semua. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada malam hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 12, ayat yang ke-35 sampai ayat 48. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema menanti dalam sukacita. Parannu Maatayan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu masih menjadi persoalan bagi banyak orang. Coba kita perhatikan tempat di mana orang biasanya harus mengantri. Di situ kita akan mendapati orang-orang yang gelisah dan tidak sabar dalam antrian. Beberapa orang akan mencoba bertahan dengan mencari kesibukan, misalnya dengan mengutak-atik handphone mereka. Beberapa orang lainnya kerap kehilangan kesabaran dan memilih meninggalkan antrian lalu mencari pulang dan mencari tempat yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sedang menanti. Kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Alkitab menegaskan bahwa Dia pasti akan kembali. Namun hanya Sang Bapa yang tahu kapan Dia kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam penantian itu? Pertama, kita menanti dengan kewaspadaan, seperti seorang hamba yang pinggangnya tetap terikat dan siap membuka pintu apabila tuannya atau Kristus datang kembali. Maksudnya adalah kita menanti dalam kesiapan dan melayaninya. Yang kedua, gambaran tentang hamba yang harus memastikan bahwa tugas yang diberikan tuan rumah dikerjakan dengan baik. Menjadi gambaran bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali, kita pun harus tetap menjalani pekerjaan kita, tanggung jawab kita dalam kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penantian kita akan kedatangan Kristus kembali seharusnya tidak membosankan. Sebaliknya, penantian ini adalah penantian yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Dia bisa datang kapan saja, sehingga seluruh waktu kita menjadi bermakna karena penantian itu. Hari-hari kita seharusnya menggembirakan karena dijalani dalam kewaspadaan dan kesiapan untuk melayani Dia yang akan datang kembali. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk saat ini juga seharusnya menjadi penuh makna karena kita mengerjakannya dalam rangka menyenangkan Dia yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Amin. Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih
boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan juga kami boleh mendengar dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu itu termaterai dalam hati kami, sehingga dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sungguh-sungguh menyiapkan diri kami dalam kesetiaan mengikuti kehendak dan firman-Mu untuk menantikan kedatangan-Mu kembali dalam suasana sukacita. Terima kasih juga Engkau berkenan memakai kami semua yang berperan dalam ibadah pada malam hari ini, baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, sebagai pengiring nyanyian, sebagai kantoria, juga tim multimedia. Kiranya pelayanan kami hari ini juga menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, bersama-sama kami mengangkat syukur dan sukacita untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami setiap pribadi, dalam kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Terlebih lagi Tuhan, sukacita boleh kami nikmati dengan beberapa saudara-saudara kami yang hari ini boleh berulang tahun kelahiran. Ibu Deborah Upa, Ibu Yohana Pare, Ibu Agustina Randa, Bapak Ye Nambung Takalawangan, Audion Bahtra Silambi, Ibu Agustina Pandung Tumbiri, Bapak Simon Sampesapan, Ibu Agustina Banga, Ibu Marta Pindan, Ibu Brelis Palulungan, Ibu Alfrianti Rara, Esra Lembang, dan Nita Mengallo. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menambahkan usia mereka setahun lagi. Karena dengan apapun yang kami miliki, kami tidak bisa menambahkan sedetik saja dari usia dan umur kami. Karena itu mohon kasih dan perlindungan serta berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Juga bersama dengan keluarga Bapak Cornelius dan Ibu Agustina Sea, Bapak Martin Tonapa dan Ibu Hermince, yang hari ini boleh bersyukur bersuka cita memperingati hari ulang tahun perkawinan mereka. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kiranya di masa yang akan datang pun Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, usaha-usaha yang mereka geluti, harapan dan rencana mereka, ya Tuhan berkatilah. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu, berkati dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, akan anak-anak mereka dalam proses tumbuh kembang, dalam perjuangan merancang masa depan melalui studi, yang sementara mencari lapangan pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan tolonglah mereka semua, sehingga seluruh jemaat-Mu di sini senantiasa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, dan selanjutnya mereka terus tekun dan setia mengikuti kehendak-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sementara dalam pergumulan. Mungkin ada yang sementara bergumul karena sakit penyakit. Doa dan harapan kami Tuhan, Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka dengan memberkati setiap usaha yang mereka upayakan untuk mendapatkan kepulihan dan kesembuhan. Berdoa bagi mereka yang mungkin bergumul oleh karena duka cita. Ya Tuhan, hibur kuatkanlah mereka dalam menghadapi pergumulan duka cita itu. Dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka, kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Bapa di surga, berkati juga anggota jemaat-Mu yang harus terpisah jauh dengan keluarga oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena menuntut ilmu di mana saja mereka berada. Pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan kami doakan Engkau berkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi, pengerja gereja, semua kepanitiaan Tuhan berkati, sehingga mereka terus tekun dan setia melaksanakan pelayanan itu. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk rencana pelaksanaan syukur 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Panitia, bahkan semua yang Tuhan mau pakai, bahkan jemaat-jemaat-Mu,
kiranya boleh bergandengan tangan dalam mensyukuri anugerah Tuhan ini melalui perayaan yang jika Tuhan akan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 September yang akan datang. Berdoa bagi gerejamu, Gereja Toraja dalam semua lingkup pelayanan, ya Tuhan berkatilah. Mendoakan juga pemerintah kami, bangsa negara kami Indonesia, ya Tuhan berkatilah. Saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang mengikuti program rehat ini, Tuhan juga berkati mereka, teguhkan iman mereka, tolonglah mereka saat mereka hidup dalam pergumulan. Sepanjang malam hari ini, kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami, ampunkanlah dosa kami, dengarkanlah doa kami, sebab kami datang kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nantikan betapa ya Tuhan datangmu, dengan ku buat apa sedia hatiku, turutkanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, sucikan kerinduan pengharapan besar. Tak takut lagi aku seorang musuh pun, di susah dan balaku ku dapat bertekun. Telah tibalah pahlawan dengan kuasanya, terus kalah si pelawan yang kuatnya lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kebersama-samaan kita dalam program Rehat malam hari ini. Kiranya kehadiran kami bisa terus memberikan kepada kita pertumbuhan iman yang baik, kita semakin mengenal apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali pada edisi Rehat selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.